Yang sudah join, yang sudah gabung, boleh absen dulu dan silakan bisa komen suara saya sudah jelas ataukah belum. Saya live di 3 tempat ya sahabat ya, di 3 tempat akun yang berbeda. Yang pertama adalah YouTube. Saya biasanya kan jarang live di YouTube. Entah kenapa akhir-akhir ini saya ingin live begitu. Saya ingin berbagi pada Anda. Kemudian di Instagram dan juga di TikTok. Oke, suara saya sudah jelas semua ya. Oke, sudah jelas. Karena saya pakai mic itu hanya di YouTube, kemudian di di Instagram. Kalau di TikTok suara saya sudah jelas ataukah belum? Sudah jelaskah suara saya? Silakan bisa komen sahabat. Sudah jelas semuanya ya. Oke, boleh share link live saya ke manapun. Tujuannya agar banyak orang yang merasakan manfaatnya. Karena saya di sini nanti akan bahas tentang jurus bersyukur yang benar itu seperti apa, begitu. Oke, sudah jelas semua. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, tema yang akan saya bawakan kali ini itu adalah jurus bersyukur yang benar atau cara bersyukur yang benar itu seperti apa. Sebab begitu banyak orang itu salah kaprah dalam bersyukur sahabat. Salah kaprah dalam bersyukur itu seperti apa. Mereka itu merasa sudah bersyukur, tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka itu sebenarnya mengeluh, keluhan yang berbalut syukur. Oke. Sudah jelas semuanya ya. Dari mana sajakah ini? Oke, sebelum saya bahas lebih jauh lagi, silahkan bisa share live saya ya kemanapun. Tujuannya adalah banyak yang bisa belajar pada kesempatan kali ini. Oke, ada yang dari Klaten, ada yang dari mana lagi nih, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jatim ya, ada yang dari Jember, ada yang dari mana lagi, ada yang dari Bali, oke, ada yang dari Tegal, Depok, oke, dari Klaten juga. Banyak sekali ya sahabat. Terima kasih atas antusias sahabat semua yang kali ini sudah join. Sekali lagi silakan boleh share linknya kemanapun, ke grup-grup ya, atau kemanapun lah ya. Tujuannya agar bisa lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya ketika kali ini belajar ya. Oke, saya mulai ya sahabat ya. Seperti biasa saya live itu dadakan, tidak woro-woro atau tidak pengumuman sama sekali. Ya kalau misalnya saya pengen live ya sudah, live saja begitu. Oke, nah ada yang sudah komen di YouTube nih ya. Komennya adalah, saya kurang bersyukur jadinya saya terjebak hutang online. Saya sudah putus asa, harus bagaimana? Oke, nanti saya jelaskan tentang bersyukur ya sahabat ya. Karena temanya tentang itu. Meskipun di video saya di YouTube itu sudah saya jelaskan tentang bersyukur itu seperti apa, tapi sepertinya kok perlu ada pembahasan lebih dalam lagi. Ya, apalagi nanti bisa tanya jawab lah ya, meskipun tidak semuanya pertanyaan bisa saya jawab karena keterbatasan waktu. Saya live kali ini kurang lebih 45 menit saja sahabat ya. Oke, nah begini. Syukur itu tidak hanya mengucapkan terima kasih atau hanya mengucapkan alhamdulillah kalau di ranah Islam ya.
Syukur itu levelnya di batin. Syukur itu levelnya di perasaan, rasa ya. Karena banyak sekali orang yang salah kaprah. Saya sudah bersyukur ya, tetapi rezeki saya kok masih seret ya. Nah, itu artinya belum bersyukur. Itu Anda curhat. Ya kan? Curhat merasa bahwa diri sudah bersyukur. Kemudian ada juga yang mengatakan bukannya tidak bersyukur, tetapi ya rezeki saya saat ini ya masih begitu-begitu saja, misal begitu. Itu juga belum bersyukur. Itu keluhan yang berbalut syukur. Atau ada juga yang mengatakan begini, saya bersyukur sudah mendapatkan uang hari ini, yang penting bisa buat makan. Iya, itu bersyukur di level sangat rendah. Artinya sebenarnya itu bukan bersyukur, tapi keluhan yang berbalut syukur. Ada kata-kata yang penting bisa buat makan. Itu pada dasarnya adalah keluhan. Tetapi banyak orang mengatakan itu syukur. Syukur itu ada cirinya, ya kan? Syukur itu cirinya apa sih? Syukur itu cirinya adalah batin itu merasa tenang. Batin itu merasa damai, ada rasa sukacita di sana, ada rasa bahagia, gembira di sana. Nah, jadi syukur itu tidak hanya mengucapkan terima kasih. Secara lisan, oke lah, boleh mengucapkan terima kasih. Dan kata terima kasih itu sebagai pengantar untuk bisa menciptakan ketenangan di dalam diri kita. Kalau Anda mengucapkan terima kasih tetapi diri belum tenang, itu belum bersyukur namanya. Karena syukur itu levelnya atau wilayahnya adalah wilayah batin, wilayah rasa, bukan wilayah ucap. Ya. Bisa juga wilayah bukan juga di wilayah tindakan. Artinya begini, karena bentuk syukur itu kan macam-macam. Ada secara lisan, ada secara tindakan, misalnya bersedekah atau berbagi. Itu tindakan. Tetapi ketika Anda berbagi, ya melakukan tindakan sedekah itu, batin Anda bagaimana? Ya, jangan-jangan ketika Anda sedekah itu ada perasaan, aduh uang saya berkurang nih. Aduh, duit saya ini tinggal segini, nanti kalau saya sedekahkan ya jadinya habis atau berkurang. Itu belum bersyukur. Intinya adalah bersyukur itu levelnya di wilayah rasa, levelnya di wilayah batin, perasaan. Begitu ya sahabat ya. Nah, kenapa begini? Kenapa banyak orang punya persoalan? Bahkan persoalannya itu semakin menjadi-jadi. Sebabnya adalah mereka kurang bersyukur. Dan yang menjadi unik, banyak sekali orang tahu dalil syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan dalilnya itu. Bagi Anda seorang muslim, saya rasa tahulah ya. Anda yang non muslim, saya rasa juga paham tentang syukur ini, ya kan? Nah, kalau misalnya Anda sudah tahu bahwa syukur itu bisa menarik segala kenikmatan, menarik segala rezeki, menarik segala kemudahan, tetapi kenapa sih banyak sekali orang yang jarang bersyukur atau kurang bersyukurnya? Malah mereka itu kebanyakan ngeluh. Ya, keluhan yang berujung menarik segala persoalan kehidupan, menarik segala masalah, menarik segala keruwetan dalam kehidupannya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda mengeluh, jadi syukur itu versus atau lawannya adalah mengeluh ya sahabat ya. Orang yang di dalam batinnya itu ada rasa syukur, pasti tidak ada rasa ngeluh, keluhan tidak ada di sana. Sebaliknya, ketika di level batinnya atau perasaannya ngeluh, maka tidak ada rasa syukur di sana, kan begitu. Sebab perasaan itu tidak bisa ditempati dua.
dua komponen. Kalau syukur, ya maka akan terasa bahagia, damai, tenang, dan seterusnya. Berbeda kalau yang ditempati adalah keluhan. Yang dirasakan adalah perasaan tidak nyaman, ya, perasaan capek, lelah hati, ya, perasaan kecewa, perasaan takut, perasaan khawatir akan rezeki, perasaan cemas tentang masa depan, dan seterusnya. Kan begitu, ya. Nah, jadi Anda perlu paham yang namanya bersyukur yang benar itu seperti apa. Lalu bagaimanakah cara bersyukur yang benar? Begini, sebenarnya kita lebih gampang bersyukur kok, seharusnya ya, dibanding dengan mengeluh. Karena apa? Karena kalau misalnya Anda, ini bagi Anda yang sering ngeluh ya sahabat ya, yang suka ngeluh lah ya. Sebab Anda yang suka ngeluh ini adalah fokusnya pada masalah Anda. Anda yang punya hutang, katakanlah, fokusnya pada hutang Anda. Yang terjadi apa? Ya, Anda akan mengeluh, hutangku kok belum lunas ya, bagaimana ya bisa dapat uang untuk bisa bayar utang si A, lalu pinjam uang ke si B misalnya untuk menutup utang ke si A. Di sini masih ada lubangnya. Keesokan harinya ngeluh lagi, saya harus bayar utang si B. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah suka ngeluh. Fokusnya pada masalah, fokusnya pada persoalan, bukan fokusnya pada saat ini yang masih dimiliki. Ya. Jadi kalau misalnya Anda saat ini yang seringkali lebih dominan, batinnya tidak bahagia, itu tanda Anda sering ngeluh. Batinnya di level lebih dominan pada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, ya, itu adalah dampak dari rasa keluhan Anda. Lalu cara bersyukur yang benar seperti apa? Nah, cara bersyukur yang benar itu adalah Anda fokuskan saja pada apa yang saat ini masih Anda terima, masih Anda miliki. Lalu perbesar rasanya. Contohnya begini. Jika saat ini, katakanlah Anda punya persoalan hutang ya, tetapi Anda masih sehat, Anda masih punya anggota tubuh lengkap, Anda masih punya pekerjaan, Anda masih punya pasangan hidup, suami, istri, Anda masih punya anak. Ya sudah, Anda bersyukur pada saat ini yang masih Anda miliki. Terima kasih ya Allah atas keberlimpahan yang selalu Engkau hadirkan dalam hidupku ya Allah. Dan aku yakin keberlimpahan ini semakin meningkat setiap harinya, semakin bertambah setiap harinya. Lalu rasakan kebersyukuran Anda sahabat, bahwa Anda masih diberi kesehatan, Anda masih diberi nikmat menghirup oksigen, Anda masih diberi nikmat bisa makan, Anda masih diberi nikmat masih bisa belajar bersama saya misalnya, ya kan? Itu adalah salah satu cara bersyukur yang benar. Lalu perbesar rasa damai Anda, rasa kebersyukuran Anda, ya. Atau bagi Anda yang ingin memanifestasi sesuatu, katakanlah Anda ingin punya rumah, ya sudah, Anda bisa berdoa dengan cara bersyukur begini. Terima kasih ya Allah atas rumah, ya. Lalu Anda bisa pejamkan mata, lalu Anda bayangkan rumah yang Anda inginkan, atas rumah yang saat ini sudah aku miliki. Artinya sudah adalah di benak Anda, di mental Anda ya sahabat, bukan secara nyata. Ingat, pikiran bawah sadar kita itulah yang mengendalikan kehidupan kita, ya. Dan pikiran bawah sadar kita itu tidak tahu mana yang nyata, mana yang fakta, mana yang benar, mana yang tidak benar, alias mana yang kenyataan, mana yang tidak.
Pokoknya apa yang ada di benak Anda itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda membayangkan rumah impian Anda, lalu Anda meyakini bahwa itu rumah adalah milik Anda, lantas Anda meningkatkan rasa syukur Anda karena Anda sudah punya rumah seperti yang Anda idamkan, maka di sini maka tidak akan ada rasa kekurangan karena Anda sudah bersyukur. Ya. Nah, jadi ketika Anda bersyukur dengan cara yang benar, ya, dampak bersyukur yang benar adalah damai hati Anda, damai batin Anda, tenang apa yang ada di dalam diri Anda. Anda merasakan kebahagiaan. Itu adalah dampak dari syukur yang benar. Nah, cara bersyukur ini kan macam-macam. Bisa Anda mengucapkan terima kasih seperti yang saya contohkan tadi, atau secara tindakan Anda menolong orang, ya, membantu orang, berbagi, berderma, bersedekah, apapun itu. Seperti apa yang saya lakukan saat ini, saya sedang bersyukur juga karena saya berbagi ilmu tentang syukur. Kan begitu. Ya. Nah, jadi di sini Anda perlu yang namanya memahami bahwa bersyukur itu sejatinya tidak serta-merta ucapan terima kasih, alhamdulillah, dan semacamnya. Tetapi kata-kata itu bagaimana dampaknya terhadap perasaan apa yang Anda rasakan, itu jauh lebih penting dan itu yang memang seharusnya. Ketika Anda mengucapkan alhamdulillah ya Allah hari ini orderan lancar, tapi level batin Anda biasa saja, yaitu belum bersyukur sepenuhnya. Ya, kata alhamdulillah ataupun terima kasih itu sebagai pengantar untuk bisa menciptakan ketenangan level rasa di dalam diri Anda, sahabat. Begitu. Itu ya sahabat ya. Lantas bagaimanakah caranya untuk bisa lebih dominan bersyukur dalam setiap harinya? Nah, Anda perlu bersyukur pada apapun dan pada siapapun. Nah, maksudnya bagaimana? Begini. Biasanya Anda bersyukur pada Allah kan, pada Tuhan Anda kan. Jadi syukur di sini sama halnya dengan berterima kasih ya sahabat. Saya beri batasan, bersyukur di sini sama halnya berterima kasih. Jika Anda sudah setiap hari atau sudah sering kali bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, nah, lalu Anda perlu rasa syukur Anda pada siapapun. Berterima kasih pada teman Anda yang sudah membantu Anda, berterima kasih pada orang tua Anda yang sudah melahirkan Anda, berterima kasih pada pasangan Anda yang masih menemani Anda saat ini, berterima kasih pada anak Anda yang saat ini masih bisa Anda rawat, Anda didik dengan baik, berterima kasih pada tetangga Anda. Kalau Anda tidak bisa secara ucapan lisan, ya, Anda bisa kok secara batin, terima kasih ya temanku si A, si B, ya kan? Ya, jadi Anda tidak harus bertemu langsung lalu mengucapkan terima kasih, tidak harus seperti itu, tidak masalah. Tetapi ketika Anda mengucapkan terima kasih dan Anda tujukan pada orang tertentu, ya, lalu di situ ada atensi energi positif pada orang tersebut, maka secara tidak langsung sebenarnya dia pun merasakan karena Anda beri atensi, ya, hal yang positif, hal yang baik. Nah, bahkan sahabat, Anda perlu bersyukur pada diri Anda sendiri, sahabat. Lah kok bersyukur pada diri sendiri? Iya, begini. Selama ini Anda hidup bersama siapa? Dan orang yang paling setia di dunia ini itu siapa? Ya diri Anda sendirilah. Ya, Anda bersyukur pada rambut Anda, berterima kasih pada rambut Anda. Dengan rambut Anda masih terlihat tampan, terlihat cakep, terlihat cantik. Ya. Anda berterima kasih pada mata Anda yang masih bisa melihat.
Anda berterima kasih, bersyukur pada telinga Anda yang hingga sekarang ini masih bisa mendengar. Anda berterima kasih pada hidung Anda yang saat ini masih bisa mencium aroma. Anda berterima kasih pada mulut Anda yang hingga sekarang ini masih bisa Anda gunakan untuk bicara, berkomunikasi, dan seterusnya. Bahkan Anda tidak akan pernah kehabisan rasa syukur Anda pada diri Anda, sahabat. Anda berterima kasih pada semua elemen tubuh fisik Anda, ya kan? Bahkan Anda berterima kasih pada diri Anda sendiri terhadap pencapaian apa yang saat ini sudah Anda capai, ya. Anda juga perlu berterima kasih pada HP Anda. Lah kok bisa benda mati diucapin terima kasih? Iya. Bagi orang-orang yang belum paham ilmunya, maka dikatakan sinting sirip. Begini, segalanya itu adalah energi. Semuanya itu adalah energi dan satu sama lain terhubung. Meskipun secara fisik Anda terpisah dengan saya, tetapi secara energi Anda terhubung dengan saya. Ya. Nah, ketika Anda berterima kasih pada HP Anda, laptop Anda, baju Anda, ya kan, kendaraan Anda, rumah Anda, tempat tinggal Anda, pasangan Anda, ya, apapun itu, benda mati lah, ya, benda mati maupun benda hidup, Anda berikan atensi yang baik, Anda berterima kasih, maka hasilnya akan baik. Ketika Anda berterima kasih pada benda yang saat ini masih Anda gunakan, ya, maka dia akan memberikan manfaat yang lebih. Pernah juga pengalaman dari peserta kelas online saya, ya. Beliau itu laptopnya setengah tahun tidak digunakan dan dia mengira rusak lah, ya. Kemudian dia ajak komunikasi dan berterima kasih pada laptopnya. Lalu dihidupkan itu laptop, nyala, padahal sebelumnya rusak. Ya. Jadi apa yang Anda atensikan, ya, itu akan kembali pada Anda. Atensi Anda pada yang baik, maka kebaikan pula yang Anda dapatkan. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar diri Anda. Katakanlah misalnya Anda mendapatkan hinaan dari orang lain, mendapatkan kata-kata negatif dari pasangan Anda, mendapatkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan dan itu dilontarkan kepada Anda, tetapi Anda tidak menanggapinya dengan negatif, justru Anda malah beratensi positif, Anda mendoakan mereka dengan tulus, maka doa yang baik-baik itu juga akan kembali pada Anda. Jadi energi itu mengalir pada apa yang Anda atensikan. Begitu ya sahabat, ya. Nah, bersyukur ini maknanya sangat luas. Maka Anda tidak hanya bersyukur pada Allah saja, ya. Bersyukur pada apapun. Nah, ketika sayangnya adalah jika Anda sudah tahu apa yang saya sampaikan ini, maka Anda perlu berlatih. Saya sendiri juga masih berlatih hingga sekarang. Bersyukur maknanya sangat luas, tidak hanya pada Allah, pada sesama, pada diri Anda, pada benda-benda yang masih Anda gunakan. Ya, ketika Anda makan, ya kan, Anda ucapkan terima kasih pada sendok, pada piring yang sudah masih bisa Anda gunakan. Ketika Anda bekerja dengan HP Anda, katakanlah Anda jualan online, Anda berterima kasih pada HP Anda. Karena selama ini yang menghasilkan uang kan HP Anda. Ketika Anda menggunakan laptop untuk bekerja, maka Anda berterima kasih pada laptop Anda. Karena selama ini
Laptop Anda lah yang menemani Anda untuk berkarya, untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan Anda dan seterusnya. Anda berterima kasih pada baju Anda yang selama ini masih bisa Anda gunakan untuk menutupi aurat Anda dan seterusnya. Nah, jika bersyukur ini maknanya sangat luas dan Anda mau berlatih untuk bersyukur, maka tidak akan ada ruang keluhan di dalam hidup Anda, sahabat. Bahkan Anda punya hutang sebanyak apapun, jika Anda sudah paham konsep ini, maka Anda akan sadar bahwa oh ya, ternyata selama ini saya kurang bersyukur ya. Ternyata selama ini saya sering menyalahkan diri sendiri ya. Ternyata selama ini fokus saya pada persoalan ya, pada masalah ya. Ternyata selama ini saya suka ngeluh ya. Nah, itu sebabnya kenapa hidup Anda begitu-begitu saja. Ya, Anda salah dalam fokus. Fokus Anda keliru. Itu ya sahabat ya. Jadi bagi Anda yang saat ini tadi masih, saya baca komen tadi ya, ada yang masih suka ngeluh tentang hutangnya, ada yang masih suka ngeluh tentang pasangannya, ada yang suka ngeluh tentang kehidupannya ya. Sejak saat ini, detik ini, maka sadari bahwa hal-hal yang masih bisa Anda syukuri itu jauh lebih banyak ketimbang hal yang Anda keluhkan. Karena persoalan Anda paling hanya satu kan. Kalau soal hutang ya sudah hutang saja. Kalau persoalan pada pasangan ya sudah pada pasangan saja. Tetapi sejak Anda dilahirkan ke dunia ini hingga sekarang, Allah sudah menganugerahi Anda berbagai macam nikmat, berbagai macam keberlimpahan dalam hidup Anda. Tetapi ketika Anda tidak mau mensyukuri, betapa tololnya kita, sahabat. Ya kan? Itu sebabnya Anda perlu berlatih bersyukur. Kadang ada orang susah sekali ya bersyukur. Iya, susah bagi orang-orang yang sudah terbiasa mengeluh. Susah bagi orang-orang yang hanya bersyukur yang disyaratkan. Bersyukur jika sudah punya pekerjaan, bersyukur jika sudah punya pasangan, bersyukur jika sudah punya anak, bersyukur jika sudah punya pekerjaan yang layak, bersyukur jika omsetnya sudah mencapai target dan seterusnya. Banyak sekali orang itu bersyukur dengan syarat. Kalau bersyukur dengan syarat, niscaya ya sudah, hidup Anda kiamat, artinya Anda menderita. Syukur itu kalau dipersyaratkan, maka Anda akan semakin menderita. Ya. Jadi bersyukur saja, sahabat. Syukur pada hal-hal kecil sajalah ya. Anda sampai sekarang ini yang dulunya belum punya pasangan, sudah punya pasangan, ya Anda syukuri itu kan pencapaian Anda. Kalaupun saat ini Anda sedang minus, ya, maka jangan fokuskan pada itu. Kalau mungkin saat ini bisa saja Anda dikejar-kejar oleh debt collector, Anda dikejar-kejar oleh penagih hutang, ya sudah, Anda perlu sempatkan waktu, ya, 5 atau 10 menit lah ya, untuk fokus pada diri Anda, untuk mensyukuri semua apapun yang saat ini masih Anda miliki. Anggota tubuh fisik Anda sajalah Anda syukuri. Ya. Jantung Anda masih berdetak, paru-paru Anda masih berfungsi dengan baik, Anda masih bisa berjalan ke sana kemari, dan sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah pikiran Anda itu ruwet,
Jadi kalau pikiran Anda ruwet, ya sudah, segalanya akan ruwet. Hidup Anda juga akan ruwet. Karena semuanya juga berawal dari pikiran. Ya kan? Itu sebabnya konten-konten saya di video YouTube, di TikTok, di Instagram itu adalah mengajarkan konsep cara mengubah mindset tentang rezeki agar bisa lebih baik lagi. Begitu. Nah, jadi di sini Anda perlu pahami, sahabat. Bersyukur itu bisa Anda lakukan kapanpun, dimanapun, tanpa harus Anda mensyaratkan suatu apapun. Boleh Anda punya target, silahkan, tidak masalah. Karena itu adalah kebutuhan Anda, silahkan, tidak apa-apa. Karena itu target itu suatu keinginan, dan keinginan itu adalah bahan bakar kehidupan kita. Kalau tidak punya keinginan, ya sudah, mati saja, kan begitu. Ya sahabat ya. Nah, oke, saya sekarang jawab pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya tadi ada yang sudah terjawab secara tidak langsung, ya nanti tak perlu saya jawab. Saya dari YouTube terlebih dahulu ya. Saya mulai dari YouTube dulu. Oke, pertanyaan ya. Jika tidak ada pertanyaan di YouTube, saya alihkan ke yang lain. Oke, saya ingin bertanya, kalau toxic atau vampir energi, cara menghindarinya gimana ya Pak Sevos? Maksudnya bagaimana? Vampir energi itu apa? Bisa dijelaskan lebih jauh? Bu Putri Krisnayanti. Ya, sambil menunggu saya ke yang lain dulu. Coach, kalau kita punya pasangan yang sering bicara negatif gimana? Tadi sudah terjawab ya. Ya sudah, abaikan saja. Ya, kata-kata negatifnya abaikan saja, kemudian doakan yang baik-baik. Atau kalau perlu, tontonin video TikTok saya atau video YouTube saya ya, sahabat ya. Biar setidaknya belajar dan lebih tahulah begitu. Kemudian coach, cara memfokuskan diri untuk memperbaiki diri bagaimana sementara terus diburu-buru amanah. Ya tadi, selain apa yang saya sampaikan tadi, Anda perlu bergaul dengan orang-orang yang positif. Ya, cari teman yang positif, cari tempat bergaul yang benar. Ya, kalau tidak bisa secara offline, ya boleh secara online lah ya, di grup Facebook atau grup WA. Ya kan sekarang kan banyak sekali. Entah itu secara free ataupun berbayar, kan banyak sekali ya. Ini adalah Anda perlu ganti pergaulan Anda. Oke. Jadi kaitannya dengan tadi mungkin ya, saya ingin bertanya kalau toxic energi, cara mengatasi. Intinya adalah Anda bisa ganti pergaulan ya sahabat ya. Anda ganti teman lingkungan ya. Anda perlu ganti semuanya. Oke. Oke sahabat, saya rasa itu dulu ya. Lain waktu insya Allah saya akan live kembali dan dadakan lagi ya. Saya tidak woro-woro untuk live-nya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda digampangkan segala urusan Anda ya, agar Anda dilancarkan segalanya. Terima kasih ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.